Aksi balap liar sepeda motor oleh puluhan pemuda kembali terjadi di ruas jalan TMII di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Tanpa penjagaan petugas kepolisian, sejumlah ruas jalan ditutup. Inilah aksi para puluhan pemuda yang menggelar balap liar di ruas jalur TMII Kecamatan Makassar, Jakarta Timur dengan motor modifikasinya. Puluhan pemuda melakukan aksi balap liar dari arah Ceger menuju Pondok Gede, Jakarta Timur dengan menutup jalan pengendara yang akan melintas. Kawasan ini sudah terbilang rutin setiap hari Kamis malam, Jumat malam, dan juga Sabtu malam. Mereka memacu kendaraannya dengan leluasa lantaran tanpa penjagaan petugas kepolisian yang berjaga di lokasi. Para pengguna jalan berharap petugas dapat mengamankan kawasan ini agar tidak terulang kembali aksi balap liar tersebut. Sudah rutin aksi balap liarnya ya? Sudah rutin, kok bukan malah ada patroli yang ditempatkan di situ ya? Jadi kan bisa dilakukan patroli atau razia gitu ya, Via. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Diduga keributan rumah tangga sehingga meresahkan warga sekitar. Ini polisi mengamankan seorang pria di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Saat diamankan petugas, ini menemukan senjata tajam dan juga plastik klip yang diduga untuk narkoba. Warga perumahan Pondokopi digegerkan dengan keributan yang terjadi di sebuah rumah. Ini tepatnya di RT 7 RW 18 Pondokopi, Jakarta Timur. Dan usai mendapati laporan masyarakat, petugas kepolisian yang tiba di lokasi ini menerobos pintu rumah pria tersebut. Keributan rumah tangga ini juga turut mengundang warga sekitar sehingga cukup meresahkan saat warga yang ingin hendak beristirahat menjadi terganggu. Kendati demikian, petugas mengamankan pria dengan memborgol tangan pelaku untuk dilakukan interogasi terkait perihal yang terjadi. Hasil pemeriksaan di sebuah kamar pria ini, petugas menemukan sebuah koper kecil yang ternyata berisikan plastik klip yang diduga narkoba, serta alat hisap dan senjata tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi pemirsa. Pagi. Pagi hari ini Rati Rivi hadir untuk menyajikan sejumlah berita atau informasi yang sudah kita siapkan untuk Anda hari ini. Weekend. Tapi tetap semangat. Santai di rumah atau mau berolahraga silakan monggo, ya kan? Tapi update terus informasi ya. Update informasi dari politik, nanti juga ada update informasi terkait sidang PK Sakatatal yang akan diselenggarakan 24 Juli 2024. Tapi kita ke informasi yang lain dulu ya, Via. Ini akibat mencuri cabai, seorang warga di Temanggung, Jawa Tengah ini dipaksa pemirsa untuk memakan hasil curiannya. Warga pun melampiaskan amarah dengan cara membakar motor korban hingga ludes terbakar. Inilah rekaman video kamera pengawas yang memperlihatkan aksi seorang pencuri cabai milik warga di Dusun Kataan, Desa Nglerangan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah. Bermodalkan rekaman pengawas inilah identitas sang pelaku dapat dilacak dengan menggunakan bantuan aplikasi kepemilikan motor atau plat sepeda motor. Korban bersama warga lalu menangkap pelaku dan memaksanya untuk memakan puluhan cabai rawit mentah. Warga yang resah ini dengan aksi pencurian cabai spontanitas membakar motor pelaku dan menyerahkannya kepada pihak berwajib. Ini disuruh makan cabai ya, karena mencuri cabai. Kalau mencurinya paku gitu, Bi. Suruh makan paku. Tapi begini, main hakim sendiri ini kan bagian dari main hakim sendiri ya. Jangan. Gak dibenarkan juga. Ya. Nanti kalau misalnya si pelakunya muntaber bagaimana? Iya, kan berabe kan. Mencret gitu. Yang disalahin siapa kan nggak ada juga Iya, siapa kan. yang ngobatin nanti. Ya. Oke lah, bergeser kita ke informasi lain Ini ya. ada sebuah bus pariwisata juga terbakar pemirsa di Jalan Lingkar Salatiga, Jawa Tengah, di mana dalam video amatir yang memperlihatkan atau merekam terjadi kebakaran yang dialami oleh bus wisata di Jalan Lingkar Salatiga dekat Taman Kota Bendosari, Kecamatan Argomulyo, Jawa Tengah. Api terlihat membakar seluruh isi dan bodi bus hingga api berkobar dengan asap yang cukup pekat. Iya, bisa terbakar saat mencoba dijalankan usai diservis karena mengalami kerusakan di bagian AC dan juga mesin. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini karena bus saat terbakar tidak ada penumpang.
Namun akibat kebakaran ini arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan dari kedua arah yakni Semarang Solo karena diperlakukan sistem kontraflow. Dari Salatiga, Jawa Tengah kita bergeser ke Jakarta pemirsa. Aksi pencurian tas milik pengunjung sebuah restoran yang berlokasi di kawasan Gambir, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas. Ini modus seperti ini udah banyak banget ya. Sudah sering terjadi ya? Sudah sering terjadi. Layaknya Dan seorang ini komplotan kayaknya ya? Kayaknya begitu ya, Via. Jadi memang ini kayak modusnya kayak seorang pengunjung biasa. Pelaku yang menggunakan kemeja panjang warna hitam ini pura-pura untuk duduk di area meja makan. Jadi meski kondisi restoran ini tengah ramai pengunjung, namun pelaku yang diduga beraksi seorang diri ini langsung menggeser tas korban yang diletakkan tepat di samping bangku korban. Hanya membutuhkan waktu singkat, pelaku pun akhirnya berhasil membawa kabur tas ransel yang diduga berisi 1 unit laptop dan ponsel. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban telah melaporkan kasus pencurian ini kepada pihak berwajib. Jadi jangan kita nganggap remeh dengan penampilan parlente. Iya. Kayak Arif Fadil pagi ini penampilannya parlente. Bisa jadi Arif Fadil ini modusnya mencuri perhatian Ratih. Oh gitu. Nah, tapi kalau gitu. dari kasus seperti ini akhirnya banyak yang belajar. Seperti saya kalau lagi makan di restoran tasnya dipangku aja, Vi. Ribet sih emang ya. Oh, saya nggak bisa sih. Kenapa? Si kecil yang saya pangku. Gitu ya. Bukan tas ya, tapi si kecil ya. Oke lah, Oke, kita geser ya. Kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Petugas gabungan menangkap seorang residivis kasus perampokan yang membobol rumah mewah pemirsa dan akhirnya berhasil menggasak emas serta harta korban. Ini kejadiannya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi sempat mendobrak pintu kamar pelaku atas nama Kamaludin. Lantaran pria tersebut sempat memperlambat waktu. Saat pelaku akhirnya membuka pintu kamarnya, Kamaludin yang tinggal bersama istrinya ini diduga usai melakukan pesta narkoba jenis sabu. Jadi setelah digeledah pemirsa, tim gabungan akhirnya mendapati beberapa perhiasan emas berupa gelang, cincin, serta HP yang diduga ini merupakan barang hasil curian. Karena tak dapat mengelak, pelaku beserta barang bukti pun langsung digelandang ke Polres Goa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kita ketok kan, tok gitu. Iya tunggu bentar gitu. Nggak tahu dia nyari jalan buat kabur kan. Tapi nggak bisa juga ya. Terciduk lah. Oke pemirsa, rangkaian informasi pembuka kami hadirkan ke hadapan Anda. Sambil juga kita akan melihat atau memantau secara langsung, mengingat ada agenda pada pagi hari ini di salah satu titik wilayah di Jakarta Pusat, tepatnya ini di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat. Aksi penyampaian aspirasi penolakan terhadap Zionis Israel ya, yang masih melakukan invasi kekejian kemanusiaan di wilayah Gaza, di wilayah Palestina. Ada siapa nih Ratih? Kita akan bergabung bersama rekan kami Yunika. Yunika, selamat pagi. Bagaimana persiapan aksi bela Palestina di sana? Silakan. Kepada dunia. Oke baik, ini semuanya dari Jakarta. Dari Jakarta, ada yang dari Jakarta Selatan ya? Selamat pagi pemirsa TV One. Pada pagi hari ini, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina atau ARI-BP mengadakan aksi damai bela Palestina dalam judul Sport Solidarity Day dalam rangka untuk menolak keikutsertaan Israel dalam Olimpiade Paris 2024 mendatang. Dan juga pemirsa, acara ini terbuka untuk umum yang artinya di mana masyarakat yang berada di sekitar Patung Kuda tempat saya mengabarkan saat ini boleh mengikuti aksi damai pada pagi hari ini. Dan juga pemirsa, selain adanya masyarakat umum, adanya beberapa tokoh penting juga yang diundang, ormas keagamaan, namun juga ada sejumlah atlet dan juga sejumlah influencer yang datang untuk ikut serta dalam aksi damai pada pagi hari ini. Dan juga pemirsa, memang tidak diadakannya long march pada aksi damai pada pagi hari ini, namun dibuka oleh Istighosa dan juga nanti akan diadakan pembunyian drone di mana itu untuk meningkatkan empati masyarakat Indonesia apa yang dirasakan oleh masyarakat Palestina. Dan juga pemirsa, acara ini rencananya diadakan hingga pukul 9 pagi nanti. Jadi siapapun masyarakat yang mungkin lewat di sekitaran Patung Kuda bisa mengikuti acara aksi damai pada pagi hari ini. Sementara itu yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda di studio. Ya, mengingat ini adalah hari bebas kendaraan bermotor juga di wilayah tersebut, artinya memang ya mungkin tidak akan ada dulu pengalihan arus lalu lintas ya, mengingat kan Car Free Day juga begitu. Iya, tidak ada kendaraan juga. Mungkin masyarakat yang ingin biasanya olahraga di sana harus memperhatikan juga karena cukup padat pasti nantinya ya. Oke, terima kasih Yunika atas laporannya langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta dan selamat bertugas kembali. Baik pemirsa, kita jeda dulu sejenak. Nanti kita juga akan memantau bagaimana penanganan
pasca pelaporan yang sudah dilakukan begitu ya, terkait dengan aksi kekerasan terhadap di dalam rumah tangga, suami yang tega gitu ya menganiaya istrinya hingga cukup sadis bisa dikatakan seperti itu. Apakah memang sudah terkuak dan sudah terungkap oleh jajaran kepolisian? Saat lagi informasi kami hadirkan ke depan Anda. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan seorang istri babak belur dianiaya suaminya sendiri. Peristiwa terjadi di Rokan Hulu Riau. Disebutkan bahwa usai menganiaya sang istri, pelaku melarikan diri. Pihak keluarga pun sudah melaporkan kepada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian dan meminta siapapun yang mengetahui keberadaan pelaku agar segera melaporkan keberadaannya kepada polisi. Baik, untuk mendalami terkait kasus ini, kita akan bergabung dengan AKP Raja Kosmos, Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Pak Kasat. Ya, Assalamualaikum Mbak, Mas. Selamat Ya Pak pagi. Kasat, sejauh ini pencarian dari pihak kepolisian apakah sudah menemukan titik terang bahwa pelaku ini mungkin sudah dapat diidentifikasi berada di wilayah mana dan akan segera ditangkap kah? Alhamdulillah, sampai malam tadi kita masih melakukan pencarian dengan tim Resmod saya. Sekarang sudah sedang berada di lapangan, Mbak. Ya, artinya keberadaan juga sudah diketahui begitu ya, Pak Kasat? Untuk arahnya sudah kita ketahui, Mas. Sudah kita ketahui. Boleh Tinggal kita memang dapat kemarin siap. gimana Pak. gimana? Silakan dilanjut, Pak Kasat. Ya, kemarin waktu pelaporan kita masih sempat ada sedikit yang harus kita lakukan penyelidikan lebih dalam karena memang pertama korban di awal memang tidak mau melapor ke kami pihak kepolisian di awal sehingga dibawa temannya sebagai saksi. Baru jarak waktu kejadian itu ada beberapa jam dari pukul 2 pagi hingga jam 7 sore baru dilaporkan kepada kita gitu. Oke, Pak Kasat, kalau dari korban sendiri mengalami luka-luka yang cukup parah ya? Cukup parah. Ini kita kategorikan sebagai penganiayaan berat. Ini sempat pelaku memukul bagian kepalanya dengan menggunakan kursi kecil gitu, yang terbuat dari kayu, yang sudah BB-nya kita sita. Oke, Pak Kasat, apakah memang dari pengakuan korban ini, si pelaku ini sering melakukan KDRT kepada dirinya? Apa yang biasa memicu konflik itu? Ya, ini sudah sering terjadi pada korban, sehingga korban sudah tidak tahan lagi sehingga membuat laporan. Perlu diketahui ya, di sini belum masih kami analisis untuk dapat dikenakan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga karena masih status kedua korban dan terlapor ini atau pelaku ini masih belum dapat menunjukkan bukti surat pernikahannya. Atas pengakuannya mereka baru nikah siri gitu. Untuk nikah siri pun kami belum mendapatkan keterangan jelas dalam bentuk dokumen sedikit pun gitu. Jadi masih kami kategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan berat yang diatur dalam KUHP 351 ayat 2. Artinya jika ingin dilapiskan pasal terhadap pelaku ini belum bisa begitu ya jajaran pihak kepolisian karena memang harus disertai dengan dokumen-dokumen yang lengkap begitu ya Pak Kasat? Ya, benar sekali. Tapi nanti akan kita coba untuk terus menggali kesaksian, kemudian kita akan tambahkan dengan saksi ahli, apakah nanti ini tergolong sudah termasuk KDRT. Karena kalau memang secara formil untuk KDRT kita kenakan pasal 44 ayat 2 di Undang-Undang 23 2004 itu secara formil belum bisa. Tapi kami akan terus menggali karena memang
ancaman hukumannya lebih berat. Di 351 ayat 2 itu 5 tahun, sedangkan di pasal 44 ayat 2 itu 10 tahun yang mengakibatkan luka berat, gitu Mas. Oke. Apakah Pak Kasat untuk background pelaku sendiri ini seperti apa ya Pak? Apakah memang sebelumnya ada catatan kriminal? Atau juga sudah punya keluarga jangan-jangan? Sudah punya keluarga juga? Ya, belum. Ini mereka mengakui dari kesaksian dari korban. Ini pernikahan siri dilakukannya 2 tahun yang lalu di Medan, kemudian pindah ke Riau itu tanggal 20 Juni 2023. Jadi dia genap tinggal di tempat ini sekarang itu baru 1 tahun. Sang istri ini bekerja di salah satu kafe. Nah, ini yang selalu memicu cemburunya pelaku. Sehingga sering terjadi cekcok dan sering terjadi pemukulan terhadap korban gitu, Mbak. Istrinya tersebut. Jadi rata-rata kekerasan yang dilakukan oleh pelaku ini karena motifnya tuh cemburu, Cemburu begitu. ya. Ya, terakhir Pak Kasat, mungkin kondisi istrinya seperti apa? Apakah masih dirawat di rumah sakit atau memang sudah kembali beraktivitas atau seperti apa? Kejadian kan hari Senin tanggal 15 Juli yang lalu, sempat dirawat 1 hari, ya korban kemudian melapor ke kita karena kondisi fisiknya masih sakit pada waktu itu, kita sarankan untuk tetap dirawat. Nah, sekarang korban sudah kembali ke rumahnya, terus kita pantau dan kita lakukan perlindungan di sana. Baik. Kasat Reskrim Polres Rokan Hulu Riau, AKP Raja Kosmos, terima kasih penjelasannya untuk kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Semoga segera diamankan ya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku yang juga diketahui adalah pasangan dari korban sendiri, begitu ya. Baik, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita akan hadirkan perbincangan terkait ini jelang pilkada serentak dan hasil survei dari Litbang Kompas menyatakan ini Prabowo efek lebih unggul daripada Jokowi efek. Jokowi efek kemana? Nah itu dia kan. Kita akan bahas lengkap saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ini berkunjung ke kota Semarang, Jawa Tengah ditemani Bupati Kendal Diko M. Ganinduto. Kunjungan tersebut merupakan belusukan pertama Gibran setelah tak lagi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Setelah selesai menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Kampung Nelayan di Desa Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Gibran yang didampingi Bupati Kendal Diko M. Ganinduto membidik desa yang mengalami permasalahan seperti banjirop di Kampung Nelayan. Gibran menyatakan kunjungannya ke Kampung Nelayan untuk mengetahui dan juga melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat nelayan yang ada di wilayah tersebut dan akan mencari solusinya. Ya, sekali lagi kita ada tempat-tempat yang bermasalah. Ini salah satu tempat yang mungkin nanti ke depan harus mendapatkan atensi khusus. Karena keluhan dari warga tentang air rob ini ya, luar biasa sekali, sangat mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Termasuk kami carikan solusi. Termasuk belanja masalah nih ya? Ya, belanja masalah. Kita kembali belanja masalah. Nanti kita carikan solusi-solusi. Jadi memang kalau Gibran ini selalu tampak identitasnya. Kenapa? Identitasnya adalah bagi-bagi buku dan bagi-bagi susu. Susu, ya. Sesuai dengan program yang dicanangkan begitu ya. Itu dia, Ti. Oke, kita berlanjut ke Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarep. Ini memberi sinyal lebih memilih maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah dibandingkan Jakarta. Nama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep santer masuk bursa pilkada baik di Jawa Tengah maupun di Jakarta. Namun saat meresmikan kantor DPD PSI Semarang Sabtu siang, Kaesang melontarkan sinyal lebih memilih di Jawa Tengah merujuk pada hasil survei elektabilitas. Kaesang juga masih melihat perkembangan apakah maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur Jawa Tengah. Saat peresmian kantor DPD PSI, Kaesang memberikan rekomendasi bakal calon kepala daerah dalam pilkada serentak 2024. Dan kita lihat
Untuk sekarang survei saya di DKI ini kan kecil. Mungkin kemarin yang terakhir adalah Litbang Kompas, saya masih di angka 1. Tapi alhamdulillah untuk di Jawa Tengah dengan tidak ada foto, tidak ada baliho, tidak ada billboard, alhamdulillah saya nomor 1 di Jawa Tengah. Untuk yang mana tunggu nanti di bulan Agustus nanti saat pendaftaran, ditunggu aja. Kalaupun saya mendaftar di Jawa Tengah, saya pasti ketemu lagi nanti. Ya. Tapi peluangnya besar di Jawa Tengah ya Mas? Peluang menang alhamdulillah sangat besar di Jawa Tengah. Dari sinyal ke Jawa Tengah kita bergeser ke sinyal ke Tangsel, sama-sama selatan ya. Partai Demokrat ini resmi memberikan surat rekomendasi kepada pasangan Ahmad Riza Patria dan juga Marcel Widianto. Ini untuk bertarung di pemilihan wali kota Tangerang Selatan pada Pilkada serentak 2024. Surat rekomendasi diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono di kantor DPP Partai Demokrat Menteng, Jakarta Pusat. AHY menyatakan partainya telah memutuskan sejumlah pasangan calon kepala daerah yang akan ikut kontestasi pada tahun ini dengan keyakinan bisa memenangkan suara. Seperti diketahui bahwa Ahmad Riza Patria merupakan politikus Partai Gerindra yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno mendampingi Anies Baswedan. Sementara Marcel Widianto ini merupakan seorang komika atau stand-up komedi yang mengawali karirnya di industri hiburan. Kalau masalah dukung dan nggak dukung kan itu kan lebih ke teritori mereka. Tapi yang lebih baik adalah ketika ada banyak kritik buat saya, jadi itu jadi pacuan buat saya buat jadi yang lebih baik gitu. Karena ada pihak yang minta Bapak jadi itu terus lanjut. Terus lanjut. Tetap optimis. Mengenai statementnya Pak Panji nih mengenai agama itu gimana? Mengenai isu-isu agama yang ya saya itu bisa jadi masukan buat saya. Jadi karena memang adanya toleransi dan juga ya saya maju seperti ini karena memang berangkat dari ketimpangan yang ada. Jadi saya tetap maju untuk memperjuangkan semuanya biar Tangsel itu merata, tidak hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jadi tidak mempersalahkan itu malah membuat saya lebih semangat. Terima kasih. Kita mengacu pada survei Litbang Kompas baru-baru ini yang menggambarkan bahwa ini Prabowo efek lebih tinggi daripada Jokowi efek. Akhirnya bantul politiknya ada di Prabowo begitu ya. Apakah ini yang juga membuat nantinya tokoh-tokoh yang akan disupport, yang akan di-endorse oleh Prabowo Subianto ini cukup dapat meraih suara? Lantas kemana sih, Vi? Jokowi efek? Nah, kita simak dulu ya kabar berikut ini. Jawa Tengah yang selama ini dikuasai PDI Perjuangan mulai terbelah. Setelah Pilpres, daerah yang selama ini disebut kandang banteng nyatanya lebih memiliki pemilih dinamis. Berdasarkan hasil beberapa survei, pasangan calon yang didukung Prabowo Subianto nyatanya lebih dominan menjadi pilihan dibanding pasangan calon yang didukung Joko Widodo. Tak hanya di Jawa Tengah, ternyata efek dari Prabowo juga berpengaruh di Pilgub Jakarta dan Banten. Fenomena tersebut terjadi karena tahapan pilkada serentak dimulai Agustus dan berakhir November mendatang. Sementara Presiden Joko Widodo bakal mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang dan Prabowo Subianto yang akan melanjutkannya. Apakah efek Prabowo bisa berjalan mulus bagi sosok calon yang dekat dan didukungnya untuk mendapatkan limpahan suara? Atau malah efek Jokowi masih nyata berperan? Tim TV One mengabarkan. Dan kita segera untuk membahas hal ini sudah hadir di studio pada pagi hari ini ada Kang Ujang Komarudin nih. Selamat pagi, Kang Ujang. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Bang Arif Fadil, Bang Indonesia. Kumaha ada, Mang? Alhamdulillah pangestu. Kang dan Mbak. Baik. Selain juga Kang Ujang Komarudin, kita juga sudah bergabung dengan dua narasumber lainnya. Sudah ada Bang Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, dan juga Bang Andreas Hugo Pariera, politikus senior PDI Perjuangan. Selamat pagi, Bapak-bapak. Sehat semuanya, Pak.
Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Andreas sehat, Bang Anin sehat, enak kita ngobrol pagi-pagi ini. Enak ya. Tapi mengawali pagi biar Kang Ujang dulu boleh nggak ya? Oh, boleh, boleh. Kang Ujang, ini kan kalau kita melihat kok belakangan survei Litbang Kompas menyatakan bahwa Prabowo efek ini lebih tinggi daripada Jokowi efek. Padahal kita tahu sebelumnya kan Jokowi efek ini cukup tinggi, kepuasan masyarakat juga cukup tinggi. Ini kemana larinya? Bahkan pernyataan Pak Prabowo pun di bulan Juni atau Mei itu mengatakan saya terpilih ini karena ada tidak Jokowi lepas efek. dari Jokowi efek. Ya, begini Bang, dalam konteks teori ada istilah power center. Jadi siapa yang pegang kendali kekuasaan, dia yang akan menjadi pendulum kekuasaan Begitu ya? itu. Bandul politik. Bandul politik, dan itu akan menjadi magnet politik dimanapun, karena dia punya semua sumber daya, negara, katakanlah punya sumber daya finansial, jaringan, ya semua kekuasaan dimiliki. Sehingga ini orang semua berharap kepada, mohon maaf, Pak Prabowo, sehingga menjadi magnet. Nah, kemana Pak Jokowi? Ya dengan sendirinya akan tersingkir, tersisih. Akan meredup gitu? Ya meredup, karena kita lihat Ini masih bulan Juli loh ini. Ya Kan begini. survei ini kan di bulan Juli ya? Juni. Begini Juni, Bang, ya? kalau dalam analisa politik juga sebenarnya ketika presiden terpilih sudah ditetapkan, disitulah mulai Pak Prabowo akan menjadi rising star di politik Indonesia. Lalu Pak Jokowi akan sedikit demi sedikit akan tersingkir, dan ini fakta dan kenyataan dalam konteks dimanapun di negara dunia ini. Nah, kita lihat misalkan pelantikan Wamen kemarin, bagaimana orang dekatnya Pak Prabowo dilantik, itu kan bergaining dengan Tapi Pak kan, Jokowi. Pak Jokowi menitipkan Pak Ahmad Lutfi gitu loh, untuk didukung di Jawa Tengah. Artinya dalam konteks itu saya melihat Pak Jokowi tetap membutuhkan Pak Prabowo. Disitulah tapi realita wakil politik presiden yang ada. terpilih kan anak sulung dari Pak Jokowi. Apakah belum, maksudnya tidak cukup menghilangkan kuat, pamornya juga? Tidak cukup. kuat, kan? Begini, kalau kita bicara soal politik, RI1 kalau bertarung dengan RI2, RI1 yang menang. Presiden dengan wakil presiden pasti yang berpengaruh adalah presiden, karena kalau kita lihat konteks ketatanegaraan kita, wakil presiden, misalkan wakil bupati, wakil gubernur, apapun itu menjadi ban serep dalam konteks sistem ketatanegaraan kita. Nah, oleh karena itu saya melihat tidak aneh dan tidak heran kalau Jokowi efek itu pelan-pelan hilang, memudar, dan lalu naik Pak Prabowo, karena yang pemegang kendali Kang Ujang Indonesia sendiri mengatakan kalau misalnya memudar, larinya otomatis ke? Ya bukan lari, ya memang hilang. Sekarang gini, bagaimana di Indonesia ini orang yang tidak punya jabatan kan tidak diakui, tidak dihargai. Nah, makanya mohon maaf, Pak Jokowi kan berusaha ingin punya partai. Ya ingin ke partai, karena tahu persis bahwa ketika tidak pegang kendali, ya orang akan pergi. Nah, disitulah apa mungkin larinya ke Prabowo juga, karena kan keberlanjutan dari program-program Pak Jokowi dilanjutkan oleh Prabowo Subianto, ada ke situ juga mungkin? Tidak, kalau saya sih melihat secara realita politik, ya Pak Jokowi tidak berpengaruh lagi. Makanya mohon maaf, Pak Bobi dititipkan ke Pak Prabowo. Kaisang pun akan dititipkan yang sama, Pak Ahmad Lutfi Jawa Tengah pun akan dititipkan ke Prabowo. Jadi konteksnya itu, saya melihat bahwa ini adalah sebenarnya fenomena umum yang terjadi pada setiap pemilu. Ketika presiden dilantik, yang baru itu akan dilantik, dia akan menjadi pendulum kekuasaan gitu. Saya melihatnya seperti itu. Oke, saya ke Bang Anin kalau gitu sebelum ke Bang Andreas. Bang Anin, menanggapi atau menyikapi hal ini nih Bang Anin. Sudah siapkah Prabowo ini berjalan sendiri dengan Prabowo efeknya gitu, tanpa ada lagi bayang-bayang Jokowi efek begitu? Pak Prabowo tidak punya logika versus yang ekstrim ya. Logika versus ekstrim itu maksud saya adalah nalar yang dibangun Pak Prabowo dalam politik itu tidak 100% nalar antagonis. Nalar antagonis itu maksud saya adalah menghadap-hadapkan semua semua rival politik atau mitra politik dibandingkan satu dengan lainnya, kira-kira begitu. Apalagi kan ini sedang dibandingkan antara efek Prabowo dan efek Jokowi. Nah, logika Pak Prabowo tidak dibangun dengan konstruksi logika seperti itu. Yang dibangun Pak Prabowo adalah logika kolaboratif, logika gotong royong, di mana tentu baik itu efek Pak Prabowo maupun efek Jokowi itu menunjukkan beliau berdua memiliki pengaruh yang signifikan di tengah politik nasional.
juga di tengah masyarakat umum. Artinya apapun keputusan politik Pak Prabowo, apapun keputusan politik Pak Jokowi itu pasti punya dampak. Nah, apalagi Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini bersahabat. Bahkan Pak Prabowo berulang kali menyebutkan bahwasannya Presiden Jokowi adalah mentor politik beliau. Artinya keduanya memiliki efek yang kuat dan ini akan memperkuat semua gerakan politik yang ingin dilakukan atau sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi Mas Fadil, Mbak Ratih, justru ketika kedua tokoh ini bersatu, kompak segala maka kita akan menemukan politik gotong royong yang sangat kuat. Apalagi ditambah Pak Prabowo selalu menyampaikan beliau tentu ingin membangun kolaborasi dengan mantan-mantan presiden sebelumnya, dengan Pak SBY misalnya, dengan Ibu Megawati dan semuanya. Jadi semangat kolaboratif dan semangat gotong royong ini yang ingin dikedepankan oleh Pak Prabowo, Mas Fadil. Baik, Bang Daniel, tadi dikatakan bahwa semangat kolaborasi begitu ya yang digaungkan oleh Pak Prabowo Subianto. Tapi Kang Ujang mengatakan ini ada beberapa wilayah yang juga titipan nih dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo seperti Bobi Nasution dan Kaisang juga entah maju di mana. Apakah preferensi politiknya Pak Prabowo juga masih mengacu pada Pak Jokowi nantinya untuk di sejumlah wilayah di Indonesia untuk pilkada serentak? Yang jelas Pak Prabowo sangat menghormati Pak Jokowi, sama halnya dengan Pak Prabowo menghormati presiden sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kemudian Pak Joko Widodo memiliki preferensi politik tertentu misalnya terkait person per person, maka itu juga pasti akan menjadi atensi dari Pak Prabowo, karena seperti tadi saya sebutkan, Pak Prabowo berulang kali mengakui di depan publik tanpa tendeng aling-aling, beliau menyampaikan bahwasannya Pak Jokowi adalah mentor politik beliau. Artinya ketika Pak Jokowi punya preferensi politik kepada person tertentu, itu tetap akan menjadi atensi dari Pak Prabowo. Kenapa? Karena semangat Pak Prabowo tentu adalah berkolaborasi dengan Pak Jokowi, berkolaborasi dengan semua pihak, dengan Pak SBY, dengan Bu Megawati dan sebagainya. Ketika beliau-beliau punya pandangan, punya afirmasi politik tertentu, itu tentu akan menjadi pertimbangan serius Pak Prabowo. Oke, saya bergeser ke Bang Andreas terlebih dahulu ya sebelum kita jeda. Bang Andreas, 2014 PDI Perjuangan cukup diuntungkan dengan kondisi elektabilitas atau bisa dikatakan Jokowi efek pasca di DKI Jakarta. Lalu berlanjut di 2019. Saat ini, tadi saya mengutip pernyataannya Ujang Komarudin, ini udah meredup nih, udah memudar ini begitu. Apa tanggapan PDI Perjuangan terkait hal ini? Ya, 2014 itu ya PDI Perjuangan menang, Pak Jokowi menang. Tapi ya kalau mau bilang Jokowi efek 1% lebih lah, kurang dari 2%. Begitupun 2019. 2024 Pak Jokowi kan mengkampanyekan partai anaknya kan, partai PSI, kemudian mendukung calon presiden yang tidak didukung oleh PDI Perjuangan. Toh PDI Perjuangan tetap menang. Gitu. Jadi kalau mau bilang Jokowi efek terhadap PDI Perjuangan, ya kita bisa berdebat dulu soal itu. Karena bagaimana kita lihat juga di pemilu yang terakhir, pemilu legislatif, begitu gencarnya PDI Perjuangan dihajar habis-habisan dengan berbagai upaya, istilahnya kalau Pak Sekjen bilang beliau keluar dari rumah dengan membakar rumah. Toh kader-kader PDI Perjuangan tetap jaga partai ini dan pemilu legislatif tetap PDI Perjuangan yang menjadi partai pemenang di situ. Jadi justru di sini kita lihat bagaimana kekuatan dari mesin partai.
Nah, saya nggak tahu. Berarti apakah, PDI Perjuangan ini sebagai partai pemenang pemilu PD ya, nantinya siapapun yang akan diusung ya tidak ada Jokowi efek di situ. Ya kita punya kekuatan pada mesin partai dan kekuatan ideologis yang dimiliki oleh partai itu menjadi modal sosial yang menjadi pegangan, dan itu tidak bersifat temporer gitu. PDI Perjuangan kan lebih lama, jauh lebih lama, dan justru PDI Perjuangan yang melahirkan Jokowi, bukan Jokowi yang melahirkan PDI Perjuangan. Terbalik logikanya kalau kita bicara seperti itu. Gitu. Dan itu akan sifatnya lebih lama. Efek itu kan cuma sebentar, Mbak Rati. Ya sebentar lagi Jokowi memudar, ya selesai tadi kan tadi Kang Ujang jelaskan panjang lebar gitu. Selesai masa jabatan, selesai ulang gitu, yang namanya efek itu gitu. Sementara modal sosial yang kita miliki pada bagaimana kekuatan mesin partai, bagaimana PDI Perjuangan sebagai partai ideologis, itu sifatnya panjang gitu, Mbak Rati. Kita tidak bisa mengandalkan pada efek seseorang. Oke. Artinya kalaupun misalnya tadi Kang Ujang mengatakan atau sebagian besar analis politik mengatakan ya biasanya pendulum itu akan bergeser kepada siapa pemimpinnya pada saat itu. Artinya saat ini bergeserlah ke Prabowo efek. Bagaimana sikap PDI Perjuangan menyikapi hal ini, apalagi pilkada serentak ini di depan mata nih Bang Andreas. Usai jeda ya Bang Andreas, kita lanjutkan diskusi kita. Kami akan kembali. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, langsung ke Bang Andreas melanjutkan yang tadi Bang, terputus Bang. Saat ini nih trennya sudah Prabowo efek Bang. Pertanyaan saya sama seperti yang tadi Bang. Lantas sikapnya PDI Perjuangan seperti apa? Apakah terkait dengan pilkada serentak juga akan merapat? Ya, kan itu udah alamiah kan. Secara politik, tadi kan Kang Ujang udah jelaskan bahwa teori tentang power center gitu kan. Jadi itu beda antara orang bilang karisma, pemimpin yang karismatik, dan ya pemimpin yang ya kalau mau bilang sekarang Jokowi efek atau siapapun efek gitu kan. Ya penjelasan itu bahwa ketika kita tidak berkuasa lagi ya selesai. Memang yang sekarang itu mau dibangun soal mitos-mitos politik gitu kan. Mitologi dalam politik itu juga memang ya sering terjadi, adalah gitu. Tetapi ya antara mitos dan realita itu kan kita lihat sekarang apa yang terjadi ya. Ini ya akan memudar dengan sendirinya gitu. Makanya kita lihat di upaya untuk menggandeng efek itu kan, misalnya pada Mas Kaisang gitu kan. Survei di Jakarta, survei di Jawa Tengah, coba-coba sana, titip sana, titip sini gitu. Upaya untuk menggandeng figur-figur lain yang jelas punya efek gitu, yang punya elektabilitas yang tinggi gitu. Karena memang percaya betul sama elektabilitas, sehingga dengan demikian ya kalau elektabilitasnya misalnya Ridwan Kamil di DKI ini bisa cukup tinggi, ya coba bagaimana kita menggandeng. Tapi kan Golkar juga tidak begitu saja gitu. Itu menunjukkan bahwa memang efek ini ya perlahan-lahan pasti akan memudar gitu, dan akan seperti yang lain. Tapi saya katakan Soekarno itu pemimpin karismatik, sehingga meskipun sampai dengan beliau ya tidak ada lagi, selesai tidak memimpin lagi Republik ini, tapi semua orang masih menghargai beliau. Dan kalau mau bilang itu dikatakan efek terhadap PDI Perjuangan, ya ada gitu. Tapi beda dengan yang kita maksudkan ya di sini Jokowi efek tadi gitu. Baik. Bang Andreas, kalau saya boleh simpulkan gitu ya, mungkin ya kalau Jokowi sudah memudar ya udah, berarti Jokowi efek udah nggak ada lagi, apalagi Prabowo efek gitu loh. Nah jangan-jangan PDIP menganggap nggak ngefek nih dua-duanya ini sekarang nih begitu. PDI Perjuangan bangun partai dengan itu tadi basis kekuatan struktural mesin partai dengan ideologi. Partai ya. Saya kira dia partai. Di Gerindra pun saya kira mereka mempunyai cara-cara sendiri untuk bagaimana membangun kalau Gerindra gimana gitu.
Ya, tiap partai pasti punya, tidak hanya sekedar mengandalkan efek-efek dari efek-efeknya. pemimpin Tapi atau ada mesin pinjam partai efek dari dan pemimpin lain-lain. lain. Sosok ya? Karena ya sosok dari pemimpin, karena itu akan hilang dan memudar gitu. Meskipun kau bikin dengan segala macam mitos-mitos yang dibuat bagi bansos, terus kemudian survei dan kemudian bahwa tingkat penerimaan masih tinggi. Ya bisa saja gitu, tapi temporer ya. Karena itu bagi bansos kemudian survei, ya pasti memang tinggi gitu akseptabilitas. Oke. Sebelum Kakak Ujang, Bang Anin gimana nih kalau dari Bang Andreas ini kan kayaknya mitos-mitos aja nih, efek-efek ini mitos nih. Lebih banyak mungkin mesin partai dan lain sebagainya yang bekerja dibandingkan efek-efek itu. Iya, kalau dari sisi Pak Prabowo tentu diakui, kami semuanya mengakui di Partai Gerindra bahwasannya 99% besarnya Partai Gerindra lebih banyak faktor efek Pak Prabowo memang. Dan ketika orang memilih Partai Gerindra, salah satu konsideran utamanya itu adalah karena ini adalah partainya Pak Prabowo. Jadi efek Pak Prabowo, apakah beliau menjabat sebagai presiden atau menteri pertahanan atau bukan menjabat apapun di pemerintahan, efeknya selalu kuat dan itu faktanya terlihat misalnya dengan terus meningkatnya suara dari Partai Gerindra. Jadi dalam kasus Pak Prabowo memang determinasi utama besarnya Partai Gerindra itu harus diakui adalah karena nama Prabowo Subianto, karena kiprah dan sikap politik dari Prabowo Subianto, Mas Fadil dan Mbak Rati. Oke, jadi artinya kalau pandangan yang berbeda nih kayaknya ya. Jadi artinya kalau misalnya ada yang percaya mesin partai, ya Anda juga mengandalkan sosok partai berarti ya. Satu hal. Jadi yang harus dipahami adalah besar dan kecilnya partai politik tentu banyak variabel. Tentu kalau selain mesin partai, ideologi, kemudian keberpihakannya dan afirmasinya kepada rakyat. Nah, di sisi lain juga tentu ada variabel tokoh utama. Nah, di Partai Gerindra variabel tokoh utama itu adalah salah satu variabel penting yang mendongkrak besarnya Partai Gerindra. Kira-kira begitu, Mas Fadil. Oke. Bagaimana Kang Ujang melihat dua tanggapan yang agak berbeda? Mesin nih, gitu. Ya, kalau saya sih begini, misalkan Ibu Megawati, itu kan figur sosok yang luar biasa di PDIP. Ini dampaknya besar. Kakek saya aja ketika 99 ketika masih hidup, mana partainya Megawati? Cari-cari partainya Bung Karno, katanya kan. Nah itu kan figur, sosok dan Megawati efek ada gitu ada pasti. Di situ. Dan makanya tokoh-tokoh yang lain juga ketua umumnya ya sosok yang bagus, Gerindra, Pak Surya Paloh, Cak Imin, semua ada. Jadi sebenarnya penting dalam konteks itu. Ya partai penting dia punya ideologi, punya identitas, gitu ya, punya masa penting. Nah, kalau menurut saya kombinasi itu. Tetapi kalau kita bicara tadi efek Pak Jokowi, efek ke Pak Prabowo kembali, saya melihat di pilkada nih ya, saya survei, saya juga ada pendampingan, saya cek gitu ya. Banyak tokoh-tokoh figur itu mencari Partai Gerindra. Karena dia tahu partainya Pak Presiden. Karena 27 November nanti itu Pak Jokowi, Pak Prabowo sudah dilantik. 20 Oktober, sorry. 20 Oktober. 20 Oktober, tapi 27 Novembernya pilkada ada. Pencoblosan sudah dilantik. Pak Prabowo artinya sekarang semua di Sulteng, bahkan di daerah tertentu yang tadinya misalkan di Tangsel, yang tadinya ada ingin melawan kota kosong, incumbent-nya, tahu-tahu ada Gerindra menyodok dengan Arisja dan Marcel. Lalu di Banten juga yang airnya sudah kuat, Gerindra juga mengusung. Tapi dulu Jokowi efek 2014 hanya 1-2% katanya. Katanya ya, Bang Andreas. Bang Andreas yang tahu ya, tetapi saya meyakini tadi, bagaimanapun kekuasaan itu akan menjadi magnet bagi siapapun. Ketika Pak Prabowo berkuasa ya tentu semua kepentingan pendulum itu ada di sana. Dan itu teori yang sederhana dan umum saja yang terjadi di setiap siapapun yang punya kekuasaan. Jadi saya melihat tetap figur di Indonesia karena kita masih feodal, ya tetap akan dibutuhkan sampai kapanpun. Maka tadi partai politik Ibu Mega, PDI membutuhkan Ibu Mega. Sama juga para politisi hari ini yang mau ujuk pilkada membutuhkan siapa yang sedang berkuasa. Itu sebenarnya ke situ
pendulum kekuasaannya atau pendulum politiknya, dan itu fakta dan realita yang ada saat ini. Oke. Ya semua masa pasti ada akhirnya kan begitu. Betul. Baik Kang Ujang Komarudin, terima kasih. Bang Andreas Hugo Pardana, terima kasih. Bang Daniel Anzar Simanjuntak, terima kasih juga atas diskusi singkat kita pada pagi hari ini. Oke. Sukses selalu. Assalamualaikum. Kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita akan hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait sidang PK Saka Tatal yang akan diselenggarakan tanggal 24 Juli 2024 dengan sejumlah novum baru yang sudah dipersiapkan. Seperti apa kita akan bahas lengkapnya saat lagi. Jelang sidang peninjauan kembali atau PK pada 24 Juli mendatang, Saka Tatal dan tim kuasa hukum telah menyiapkan 13 novum atau bukti baru. Saka Tatal sejak awal kasus pembunuhan ini mencuat kembali adalah yang paling pertama menyatakan kalau dirinya tidak bersalah dan tidak terlibat. Bagi Saka Tatal dan tim kuasa hukum, pengajuan PK ini bukan untuk menantang atau melawan hukum, namun untuk membersihkan nama baiknya di publik. Kuasa hukum Titin Prilianti mengungkapkan bahwa dokumen tersebut tidak hanya untuk membantu Saka Tatal, tetapi juga 7 terpidana lain. Titin menyatakan bahwa sekitar 200 dokumen telah diserahkan pada Otto Hasibuan, kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina. Kasus pembunuhan Vina dan Eki memang menjadi perhatian banyak pihak. Termasuk Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit pun telah memerintahkan untuk mengusut tuntas dan transparan kasus ini. Tim TV One mengabarkan. Ya, kabarnya cukup banyak novum baru yang dipersiapkan oleh kuasa hukum Saka Tatal untuk menghadapi sidang perdana Rabu PK begitu ya, tanggal 24 Juli 2024. Seperti apa kita akan bahas, sudah ada di studio Irjen Purnawirawan Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas RI. Selamat pagi, Pak Benny. Assalamualaikum. Pak Benny, sehat Pak Benny? Sehat. Kemudian juga kita sudah bergabung bersama Ibu Titin Prilianti, kuasa hukum Saka Tatal. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Titin. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titin, kabarnya sudah banyak novum baru yang dipersiapkan oleh kuasa hukum, sampai belasan, 16 kabarnya ya. Ini apa saja yang dipersiapkan? Boleh di-spill kepada kita, Bu? Ya, sebetulnya novum itu kan sudah tertuang di dalam memori TK. Memang ada lebih dari 10, Mbak. Cuman saya memang berkontribusi terhadap 4-5 novum yang sifatnya visual. Artinya ketika sifatnya visual, dari novum yang saya serahkan ke tim PK Saka Tatal maupun ke tim Pradi, itu akan memperoleh gambaran yang jelas kondisi yang sebenarnya. Apa yang terjadi di 2016-2017. Apakah benar terjadi pembunuhan dan pemerkosaan? Karena novum di antara 4 atau sampai 5 novum visual itu memang menggambarkan kondisi yang sebenarnya, Mbak. Nah, yang lainnya foto, video atau apa, Ibu? Ya, kalau bentuknya visual saya tidak bisa menjelaskan secara rinci, tetapi salah satu di antaranya memang sudah dibuka ke publik adanya daging yang tertinggal di dalam baut penampang PJU, Mbak. Salah satu di antaranya itu. Oke. Bu Titin, ini pernyataan dari Bu Titin juga ya, saya ingin konfirmasi nih. Ini nanti di sidang PK hari Rabu, ini ada 2 ex-jenderal polisi yang akan bersaksi PK untuk Saka Tatal. Benar demikian ya, Bu? Ya, kalau kita kan memohonkan hanya sifatnya permohonan. Apakah permohonan itu disetujui oleh orang yang bersangkutan, oleh beliau-beliau, itu kan tetap dikembalikan kepada yang kita, kalau kita begini, kita sebisa mungkin menyajikan saksi-saksi ahli dan saksi-saksi lain yang memahami SOP apa sih yang terjadi di kepolisian apabila ada hal-hal yang menganggap kita itu rekayasa. Makanya kita juga memohonkan beberapa saksi ex dari kepolisian yang memiliki jabatan tertentu. Tetapi apakah ketersediaannya atau tidak tetap diserahkan kepada yang bersangkutan. Gitu, Mas. Belum ada konfirmasi berarti ya, hadir atau tidak ya? Iya Bu, belum ada jawaban dari yang bersangkutan begitu. Oke. Ya, belum ada yang dijawab, tetapi memang kita sudah bersurat.
kita sudah bersurat untuk gitu. memohonkan menjadi saksi, ya. Oke, tapi kenapa 2 nama itu, Bu? Siapa-siapa aja, Bu? Mungkin, Bu, bisa dikasih tahu, Bu? Di antaranya Bapak Susno Duaji, karena apa? Beliau pernah memiliki jabatan yang potensial di jajaran Polri, karena kan yang ingin kita bedah, ingin kita ketahui, apabila seorang pelapor yang memiliki label ya anggota kepolisian kemudian melakukan tindakan penangkapan dan sekaligus pelaporan yang paham betul rincian peristiwanya, sementara saksi yang akhirnya menjadi tersangka belum di BAP, apakah betul menurut SOP kepolisian? Sebetulnya hal-hal itu yang ingin kita ketahui gitu. Dan permohonan itu sudah diajukan, tetapi mengenai ketersediaannya atau tidak, kami belum mendapatkan konfirmasi. Karena ada beberapa juga yang sudah tim bersurat memohonkan. Oke. Kenapa nggak Pak Beni Mamoto gitu? Bu Titin. Kayaknya Pak Beni Mamoto nggak mau ya kalau jadi saksi. Monggo Bu ditanya langsung. Pak Beni, ini ada 2 ex-pati Polri. Tadi namanya sudah disebut oleh Bu Titin nih. Bagaimana nih institusi melihat ini? Anda mungkin dari Kompolnas juga ada catatan dong. Ya tentunya karena yang bersangkutan sudah bukan anggota Polri, artinya bebas. Tidak ada kaitannya dengan institusi Polri. Dia mau bersedia untuk menjadi saksi. Walaupun keterangan yang akan didalami terkait pekerjaan saat itu gitu. begitu. Dalam konteks ini tentunya dalam memilih seorang saksi, ini konteksnya apa? Apakah dia saksi peristiwa yang mendengar, melihat, mengalami, melakukan? Tentunya ini tidak. Apakah karena kepakarannya? Kepakarannya ini tentunya bisa dilihat dari rekam jejak. Tidak selalu pejabat tinggi itu kemudian tahu persis. Karena mungkin, kalau saya dulu Kombes pun masih meriksa. Sebagai penyidik. Itu masalah kompetensi. Kemudian integritas menjadi penting. Rekam jejak kelihatan tuh. Oh di Polri selama bertugas bagus. Tapi ke SOP kan semua sama dong Pak semuanya Pak. Memahami. SOP sama, tetapi kembali ketika nanti menyampaikan di depan sidang pengadilan, biasanya ada elaborasi, penjelasan, pertanyaan-pertanyaan. Konteksnya apa? Ketika hakim nanya, Pak kalau kondisinya ini gini gimana? Karena apa? Dinamika di lapangan seorang penyidik itu harus cermat betul. Jadi tidak katakanlah harga mati, pasalnya, perkapnya bunyi gini, harus utuh dilakukan itu. Karena situasi di lapangan mungkin berbeda. Disinilah nanti bagaimana kecermatan seorang penyidik untuk menjabarkan pasal-pasal. Karena nggak mungkin kan untuk mengatur sampai detail. Contoh saja, menangani kasus perampokan, pencurian, penipuan, perkosaan, beda. Nggak ada itu nangani perkosaan kemudian korbannya disuruh meraktekin, itu nggak boleh. Contohnya seperti itulah. Oleh sebab itu dalam konteks ini kami mengapresiasi para pengacara yang sudah berusaha mengumpulkan novum. Ini akan diuji nanti dan ini mudah-mudahan nanti bisa berkontribusi menuntaskan kasus ini. Biarlah kebenaran nanti terwujud. Pak Beni, tapi kalau sedikit berbicara mengenai novum itu bukan ada batas waktunya ya Pak? Kabarnya hanya 6 bulan begitu. Kalau ternyata dari kuasa hukum menyiapkan novum yang memang sudah di tahun 2017, akan tetap bisa diberlakukan nggak sih Pak? Dijawabkan nanti boleh Pak? Sekali lagi, ketika ini nanti diajukan, di sanalah akan diuji. Makanya tadi saksi perlu dihadirkan, barang buktinya apa. Artinya di sana tuh di sidang PK ini gitu ya? Iya, tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Ibu bahwa ada beberapa bukti visual. Ini penting sekali. Nanti tentunya akan diuji, misalkan perlu bantuan forensik, digital forensik dan sebagainya. Apakah memang bukti itu benar atau tidak? Mudah-mudahan ini menjadi konkret dan bisa dibuktikan begitu. Betul dan berkontribusi pada penyidikan selanjutnya. Kalau Kompolnas sudah cukup appreciate dengan novum ini, Bu Titin bisa dong Bu dijelaskan ke Pak Beni ya Bu ya. Meskipun Pak Beni ini kata Ibu tadi ya kayaknya nggak mau bantu deh. Gitu deh kan. Usai jeda pada berikut Bu Titin kami akan kembali ke Anda. Tetaplah bersama kami.
Baik, kita kembali lagi melanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bu Titin. Bu Titin, boleh di-share mungkin apa saja kira-kira novum yang akan disampaikan begitu. Tadi kan baru sedikit begitu ya. Iya, ada apresiasi juga nih dari visual Kompolnas gitu Bu Titin. Jadi sebenarnya gini, misalnya salah satu yang sudah beredar di media, terima kasih Bapak Oto Hasibuan yang sudah menyampaikan itu. Karena kalau saya yang menyampaikan, kayaknya nggak didengar, Mbak. Kalau saya kan pengacara kampung gitu. Jadi mengenai baut, di medsos kok ada daging yang tertinggal di baut. Itu kan sebetulnya kesaksian itu pernah disampaikan di dalam persidangan. Jadi ada anggota kepolisian yang melakukan olah TKP menyatakan ada goresan sekitar 30 cm di median jalan yang merupakan warna dari motor. Ada juga daging yang tertinggal di baut penampang PGU. Kemudian yang daging itu diperkirakan dari salah satu korban yang tergeletak di jalan. Sebetulnya itu sudah disampaikan di persidangan. Hanya hakim mengabaikan keterangan itu, keterangan saksi itu. Artinya hakim tetap berkeyakinan ada pembunuhan dan pemerkosaan. Sementara daging yang diduga berasal dari tubuh korban ada di tempat flyover Talun. Nah, visualnya tidak pernah diperlihatkan di persidangan. Visual mengenai daging yang tertinggal di baut itu baru saya peroleh, baru sampai ke tangan saya itu pada 2 bulan setelah film Cina viral. Kemudian saya tampil di media mengenai adanya rekayasa dari peristiwa di 2016-2017 itu. Kemudian muncullah seseorang yang menyerahkan novum itu. Jadi kebetulan komunikasinya jadi ini novum lama begitu ya Bu ya? Banget. Gimana? Oke. Bukannya ada batas waktu novum itu 6 bulan setelah ditemukan begitu. Ini berarti novum lama kan? Memang sudah pernah ada dihadirkan di persidangan begitu ya Bu ya? Kalau buat saya kan baru Mbak, karena baru sampai ke tangan saya. Hanya keterangan saksinya pernah terungkap di persidangan. Gitu. Cuma novum itu baru sampai ke tangan saya 2 bulan setelah film yang lalu gitu Mbak. Ya. Baik. Oke. Pak Beni, menyikapi hal ini apakah memang nanti dari pihak setidaknya harus ada jawaban layaknya kemarin kita di pra peradilan kan tentu kan polisian kan sudah siap juga kan begitu ya. Mengcounter bukti-bukti gitu. dari kuasa hukum Saka Tatal. Ya memang setelah kami baca putusannya ya, memang banyak lobang-lobang di situ, celah-celah yang kemudian kami sebagai mantan penyidik bertanya, kenapa nggak didalami? Kok bisa sih kayak begini gitu ya? Ya, kemudian kami juga dapat informasi pernah ada pengacara yang sekarang nggak kelihatan lagi, itu yang minta cabut keterangan. Nah ini hal-hal seperti inilah yang saya lihat perjalanan kasus ini sudah begitu panjang, sudah diuji dari PN, PT, MA. Nah kenapa kok sampai seperti itu? Jadi ini tanggung jawabnya kan berantai ya, tanggung jawabnya berantai. Oleh sebab itu dengan melihat kembali, meneliti kembali hal-hal mana yang mungkin bisa didalami, mungkin bisa digunakan, ataupun mungkin bagi penyidik bisa nanti juga menjadi salah satu bahan, ini perlu dioptimalkan. Ini dikaitkan dengan penyidik yang menangani, itu bisa ditanyakan kembali nanti. Jadi dalam konteks ini mungkin penyidiknya juga akan dihadirkan di pengadilan untuk menjelaskan apa yang dilakukan waktu itu ketika menemukan sesuatu. Artinya di sidang PK ini bisa kemungkinan itu terjadi? Iya. Dihadirkan lagi? Iya. Baik, oke. Kita nantikan akan seperti apa jalannya sidang PK Saka Tatal. Terima kasih banyak Pak Beni Mamoto, kemudian juga Ibu Titin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat pagi.